rekan-rekan petugas lapangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di BPP. Baiklah, saya tidak panjang mukadimah. Ini langsung aja Pak ya, poin-poinnya. Di sini kemarin kami sudah diinstruksikan. Saya belum tahu kalau di bagian penyuluhan, kalau kami di PHP, di POPT perlindungan lah, perlindungan baik itu di perkebunan, di perikanan, kayak perlindungan juga ada juga di perikanan. Itu saya pun juga baru tahu setelah bergabung, ternyata di perikanan ada juga perlindungan ikan. Itu saya tak tahu teknisnya bagaimana, mungkin masalah penyakit juga lah. Kalau di peternakan kan sudah lumrah gitu ya. Ini ada anjuran dari Menteri langsung. Kemarin ada pertemuan di Jogja, tidak salah tuh, di Jogja tentang biosaka. Kita dianjurkan untuk memasyarakatkan biosaka, terutama tanaman pangan, horti, palawija. Itu dianjurkan oleh Menteri Pertanian. Bahkan kemarin Menteri Pertanian langsung ikut juga mempraktekkan membuat katanya. Jangan katanya saya menganjurkan, saya tidak tahu caranya katanya. Jadi itulah kemarin tahap pertama kami sebenarnya dari kemarin Pak Pambo itu sudah ada pas kebetulan ada dana desa ya Pak Ambo ya. Kebetulan saya tidak bisa hadir, ada acara keluarga itu tak bisa dipending pula, kesian pula tempatnya juga jauh, sinyal juga tidak ada. Jadi aku bilanglah Pak Ambo, hubungi aja orang dinas. Ternyata yang datang kemarin itu Pak Inas, ya. Itu sudah dipraktekkan kan Pak Ambo? Entah aplikasinya bagaimana tuh? Sudah di aplikasi apa belum? Bahan itu sudah positif jadi apa tidak? Itu kan pembuatan kemarin, jadi nggak sampai ke aplikasi ya. Oh, tidak, maksud aku tuh bahannya itu sudah jadi apa? Jadi kemungkinan jadi apa tidak? Gitu. Apa kemungkinan? Ya kira-kira tahun bulan ini nggak nengok kan? Oh iya. Jadi rupa-rupanya biosaka ini mudah sekali Pak, Bu, mudah sekali. Cara aplikasi, cara pembuatannya, cara apa namanya itu. Kemudian itu Pak Profesor Insinyur siapa di IPB itu sudah meneliti tentang biosaka ini. Orang itu tuh juga belum bisa menetapkan itu apa tuh Pak anunya biosaka tuh. Yang jelas sekarang biosaka tuh kayaknya polipalen. Polipalen ya. Dia mencakup keseluruhan. Dia bisa masuk semua di perlindungan iya juga, di pemupukan iya juga, di apa namanya itu perangsangnya iya juga. Jadi untuk sekarang ini belum bisa ditentukan. Cuman kemarin ada yang di Aceh, itu kejadiannya di Aceh itu cabenya sudah kuning semuanya, virus kuning kan di mana-mana kan tak bisa. Orang ahli percabean pun juga tak bisa ngatasi. Paling bisa dia mempertahankan untuk produksi. Paling panter dia bisa mengusahakan untuk produksi. Alhamdulillah di sana katanya setelah 3 kali dia aplikasi, dia sudah berubah hijau lagi kembali. Berarti manfaatnya besar. Namun peneliti belum bisa menyimpulkan biosaka itu apa. Biosaka itu kedudukannya di kalau kan pupuk, pestisida nabati, belum bisa. Itu informasinya.
Di situ ini saya jelaskan secara sekilas, mungkin kawan-kawan di lapangan sudah juga ada di YouTube apa segala macam kan, kita ulang-ulangi lebih detailnya lagi. Itu tuh yang pertama sekali langkah kita sebelum mempraktekkan membuat biosaka itu, kita seleksi bahan. Nah, kunci utama ujung tombak keberhasilan biosaka itu katanya itu 90% itu dari bahan. Nah, dari bahan. Jadi bahannya itu yang pertama tuh dia harus betul-betul subur, hijau, bagus, tidak diserang oleh hama, penyakit segala macam. Itu semua berlaku, semua gulma, semua daun-daunan. Nah, tidak ada. Kemarin saya ada kasih tahu, bagaimana kalau daunan itu yang mengandung getah. Aku tanya Pak, bagaimana kataku yang mengandung getah? Pada awalnya katanya tidak dianjurkan, tapi sudah ada yang berhasil, tidak apa-apa, malah bagus katanya. Jadi kalau pakai ada yang mengandung getah tuh, asumsi orang itu kan dia mudah lengket, mudah lengket. Nah, tapi tidak apa-apa. Tapi yang jelas, yang lebih bagus itu di mana di lingkungan sekitar, misalnya tanaman cabai ini kan, kayak di satu tempat, satu hamparan itu cabai, apa sayur-sayur segala macam. Itu bagusnya di sekeliling itulah kita cari bahannya. Nah, ini kemarin kami ada pertemuan, kemudian ada kawan dari POPT Bengkulu, tidak salah tuh. Jadi sekarang supaya tanaman kita itu agak tahan. Sekarang mulai musim kemarau nih, sudah lama tidak ada hujan. Kalau bisa cari di sekitar kita tuh mana tumbuhan gulma atau daun-daunan dalam saat kemarau itu dia masih subur, masih sehat, masih segar. Itu katanya paling bagus tuh. Bisa-bisa itu dia langsung orang itu praktek. Itu tanaman memang tidak disentuh air. Setelah disemprotkan alhamdulillah hijau kembali. Biasanya loyo, akhir tegak lagi. Nah itu, jangan salah sangsi dulu ya. Iya. Hasilnya katanya sudah layu, akhirnya balik lagi segar, hijau lagi. Oh berarti pengaruh dari itu ada juga. Daya tahan. Ya, daya tahan untuk penyerapan air. Memang ada tuh Pak, sering kita di terjun saya lihat tuh. Kadang saya tempat Pak Alek tuh. Musim kemarau, Pak Alek ngeluh. Tapi kok subur kataku Pak Alek ini itu kan belum ada biosaka nih. Kok subur kataku nih Pak Alek gulma nih. Dari mana dia dapat airnya? Itulah katanya Pak Tak, saya bingung gitu tuh. Dari mana dapat airnya itu kok bisa subur katanya? Sementara kita sudah boleh katakan kekeringan katanya. Di situ. Nah, itu pertama. Kemudian cara prakteknya tuh dosisnya tuh minimal 5 macam rumput gulma. Minimal 5 macam. Lebih dari 5 macam itu tak apa-apa, lebih bagus. Muat 1 genggam tangan. Gulma misalnya 5 macam daunan atau gulma kita kumpulkan, itu 1 genggam. Pas 1 genggam tangan kita, tidak boleh lebih. Ada yang praktekkan lebih itu gagal. Dia harus 1 genggam gini. Gimana? Nyatu genggaman kita. Ya, minimal 5 macam rumput. Setelah diremas. Iya, setelah diremas, air 5 liter. Air 5 liter diusahakan baskomnya agak besar dikit lah. Bisa masuk tangan. Kemudian setelah diremas, itu airnya tuh diputar melawan arah mata jam. Jarum. Putaran jarum. Iya. Lawan berarti ya, Iya. bukan searah. Tidak searah.
melawan, harus melawan. Jadi jam itu Ke kanan. dari kiri ke kanan, berarti kita kanan ke kiri. Nah itu mempengaruhi juga tingkat anunya, tingkat keberhasilannya. Orang kan sudah tes semua tuh. Nah, jadi dari kanan ke kiri. Kalau jam kan dari kiri ke kanan nggak? Kiri ke kanan itu. Nah itu kemudian untuk mengetahui jadi apa idaknya setelah itu kan selama kita remas itu selama 20 menit kita airnya harus air bersih, air hujan lah kalau kita di sini kan, air bersih. Kemudian waktunya harus serasi. Dari itu memang betul-betul kita lihat jam tuh. Kalau tidak, kalau lebih tak boleh, kurang juga tak boleh, harus pas. Asal sudah pas itu berhenti kita meremasnya. Nah itu berhenti. Setelah itu baru kita saring. Kemudian kita endapkan selama 1 jam lah. Apabila dia masih seperti kayak AET nih, AET kan, AET ini dari atas sampai bawah itu sama. Tidak ada pengendapan. Apabila ada terjadi pengendapan, Berarti bukan endapan kita lakukan. Diamkan. Diamkan, ya. Ya bukan, kalau endap dia pasti endap kan? Iya. Berarti didiamkan. Didiamkan. Apabila air ini berubah di atas jernih, di bawah keruh, berarti tidak jadi. Iya. Harus sama atas bawah. Kayak tehnya kan sama rata. Tak ada Homogen dia. iya, tidak ada pemisahan warna. Kemudian itu